Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam. Ya, saya juga rindu menyapa kita semua. Selamat tahun baru bagi kita. Saya percaya bahwa sepanjang tahun 2021 ini, maka tahun ini adalah tahun berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Kita merindukan firman ini akan menuntun kita semua hidup mengasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13, Alkitab berkata demikian, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dari ayat ini saya mengambil tema takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita menilik ayat yang baru saja kita baca, maka ayat itu menghendaki atau Tuhan menghendaki melalui ayat itu agar Bapak Ibu dan kita semua, kita dituntut untuk hidup takut kepada Tuhan dari generasi ke generasi. Nah kalau kita sudah tua, kita juga dituntut untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang berusia seperti saya, dibilang tua ya belum, dibilang muda yang enggak lagi, kita pun dituntut takut akan Tuhan. Anak-anak muda yang dengarkan firman ini, hari ini pun Tuhan tuntut engkau takut akan Tuhan. Dan adik-adik kecil, hari ini Tuhan juga bicara kepadamu. Tuhan juga tuntut engkau untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan bagi kita adalah unsur yang penting dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan diganjar dengan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar pengertian takut akan Tuhan yang benar. Yang kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri dari orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang berkat dari seseorang yang hidup akan Tuhan. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang takut akan Tuhan, apa yang ada di dalam benak pikiran kita masing-masing? Apakah bicara tentang takut akan Tuhan sama pemahamannya dengan apa yang sebagian orang saat ini pahami, bahwa takut akan Tuhan itu sama dengan takut akan hantu, sehingga nggak berani keluar malam, atau kalau mau ke WC ada sebagian orang takut akan hantu, padahal itu rumahnya dia sudah didoakan, dia harus bangunkan papanya, mamanya, suaminya, jangan-jangan dia bangunkan juga neneknya, bangun-bangun tolong aku ke kamar mandi karena takut hantu. Apakah pemahamannya sama seperti itu? Atau ada juga orang yang takut akan keramaian. 1-2 kali saya pernah melayani orang konseling. Mereka bilang begini, Pak, kalau saya pergi ke tempat keramaian saya keringat dingin. Jadi istri saya, suami saya, ya mereka bisa masuk ke tempat keramaian, tapi saya cuma tunggu di mobil, takut. Ada juga pernah saya layani orang yang takut terbang. Bayangannya kalau terbang meledak, dar, lalu berkeping-keping, dia mati, jasadnya nggak ketemu. Jadi tersiksa, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, apakah pemahaman kita sama dengan pemahaman sebagian orang seperti yang sudah saya sebutkan tadi? Takut ketinggian, takut hantu, takut keramaian, dan takut yang lain. Saya berharap bahwa pemahaman kita tentang takut akan Tuhan tidak sama seperti pemahaman seperti yang saya katakan tadi. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui takut akan Tuhan itu dari bahasa aslinya. Maka dalam bahasa Ibrani, takut akan Tuhan itu mengenakan kata yare. Nah kata yare ini dikenakan untuk menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mengerikan.
Nah, dalam perjanjian lama, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, mereka mengenal Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang Yare, Allah yang dahsyat, Allah yang mengerikan. Kenapa? Karena pada waktu itu jika mereka berbuat dosa, maka sudah dipastikan mereka akan dihukum oleh Allah Yare itu. Jika mereka melakukan dengan taat kebenaran firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan diberkati oleh Allah Yare itu. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama begitu mengagungkan, begitu menghormati Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah atau jarang melanggar perintah Tuhan, karena setiap kali mereka melanggar perintah Tuhan pasti mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kita tahu beberapa peristiwa mereka dihukum, dibinasakan ribuan orang. Nah, oleh sebab itu takut akan Tuhan bagi kita adalah suatu ketetapan hati dan pikiran yang tidak mau mengecewakan Tuhan, baik melalui pikiran, ucapan, tindakan sebagai wujud ekspresi kita kepada Tuhan. Nah, hari ini jika kita bicara tentang takut akan Tuhan, berarti kita sedang bicara tentang satu tindakan dari kita yang percaya kepada Tuhan untuk tidak mau mengecewakan Tuhan, baik itu melalui pikiran, ucapan, tindakan sebagai wujud ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Nah, jadi itu pengertian takut akan Tuhan. Nah, coba kita melihat ciri-ciri dari seorang yang takut akan Tuhan. Saya menemukan paling tidak ada 3 ciri dari seorang yang takut akan Tuhan. Ya, kita akan belajar ya ciri-ciri dari orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita coba baca dulu ayat ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel 3, 16, 17, dan 18. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami perhatikan tidak akan dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini bicara tentang 3 anak muda yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka ada di sebuah negara adik kuasa pada waktu itu, negara Babel, dan karena bujukan pejabat-pejabat negara kepada raja, lalu dibuatlah sebuah patung. Patung itu patungnya tinggi sekali, dan setelah dibuat, lalu dimaklumkanlah bahwa siapapun yang tinggal di dalam kerajaan itu harus menyembah patung yang dibuat. Kalau tidak, maka ada hukuman yang akan diterima oleh mereka yang tidak mau menyembah patung. Apa hukumannya? Maka akan ada yang namanya dapur peleburan api ya. Jadi bagaimana ada satu tempat di sana ada api yang menyala-nyala, dan siapapun yang tidak mau menyembah maka dia akan dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala itu. Nah, pada harinya semua orang yang mendengar bahwa sangkakala sudah dibunyikan, semua orang mulai sujud untuk menyembah patung tersebut. Tetapi 3 anak muda ini, di antara mereka yang sujud menyembah, mereka tetap tegak berdiri. Dan itu diketahui oleh para pejabat negara sehingga dilaporkan kepada raja. Lalu mulailah raja merindukan supaya mereka ikut juga untuk menyembah. Tapi mereka katakan tadi, enggak. Sekalipun Allah yang mereka sembah tidak sanggup menolong mereka, 3 anak muda ini katakan, baiklah raja mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Akhirnya apa? Akhirnya 3 anak muda itu memang dimasukkan ke dalam dapur api itu. Tapi kita melihat peristiwa bagaimana dapur api itu, api yang menyala-nyala, bahkan Alkitab katakan
dapur api itu dinyalakan 7 kali lebih panas. Sehingga orang yang mendorong mereka itu mati hangus. Aneh bin ajaib. Kuasa Tuhan bekerja bagi 3 anak muda ini. Justru mereka berjalan-jalan dan ada orang yang Nah, apa arti kata tidak? Maka ciri-ciri dari orang yang takut akan Tuhan yang pertama, mereka berani berkata tidak untuk dosa. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau ada tantangan, ada cobaan atau ujian, dan ini sangat penting berbicara tentang, kalau Sadrak Mesa Abednego bicara tentang hidup dan mati, bukan bicara tentang karir lagi, tapi bicara tentang hidup dan mati. Kalau karir mereka sudah tinggi, kalau mereka mau karir mereka semakin naik dalam pikiran dunia. Tapi lihatlah anak muda ini, sekalipun mereka diancam, dibunuh, dibinasakan dengan cara yang tidak lazim, mereka bilang begini, tidak akan menyembah patung yang Tuhan diriku. 3 anak muda ini mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran 20, bahwa mereka hanya harus menyembah satu-satunya Allah yang hidup. Tidak ada Allah yang lain dari Allah yang mereka sembah. Apalagi menyembah patung-patung itu akan menjadikan mereka menjadi orang yang terkutuk. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Keluaran 20. Dan mereka ingat firman itu. Mereka ingat firman itu. Mereka ingat firman itu sehingga mereka dengan kepala tegak sanggup berkata kepada raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku. Sekalipun Tuhan kami yang kami sembah tidak bisa menyelamatkan kami, ketahuilah kami tidak akan menyembah patung itu. 3 anak muda ini berani berkata tidak terhadap dosa sekalipun. Bukan saja mereka akan kehilangan jabatan, bukan saja mereka akan kehilangan kehormatan, kehilangan kekayaan, bahkan kehilangan nyawa pun mereka sanggup berkata tidak terhadap dosa. Tokoh yang kedua yang bisa menggambarkan tentang seorang pribadi yang takut akan Tuhan itu adalah Yusuf. Yusuf setali 3 uang dengan 3 anak muda yang baru saja kita dengar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perempuan itu adalah Potifar. Potifar bukan istri dari Potifar. Potifar seorang pejabat negara pada waktu itu. Nah, Yusuf di dalam tuntunan Tuhan setelah melewati masa yang sulit, dia mulai dipercaya oleh Tuhan. Sehingga ia bekerja di salah satu rumah pejabat. Apa yang dikerjakannya berhasil. Bahkan pejabat itu Potifar makin hari makin kaya. Oleh sebab itu dia percayakan segala harta benda miliknya kepada Yusuf. Lalu Potifar pergi, istrinya tinggal sama Yusuf di rumah. Hari demi hari istri Potifar itu mulai menggoda Yusuf. Tapi Yusuf bilang begini, semua sudah diserahkan oleh Tuanku kepadamu. Tidak ada yang tidak diserahkan kecuali engkau. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini di hadapan Tuhan? Jadi Yusuf tahu kalau dia melakukan perzinahan, maka itu adalah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Dan kita tahu kelanjutan ayat ini, waktu dia digoda untuk kesekian kali, dia lari keluar dan perempuan itu berhasil menarik jubahnya. Karena peristiwa itu maka dia masuk lagi dalam penjara. Tapi pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kita tahu akhir kisah dari Yusuf, dia adalah seorang yang sangat dimuliakan oleh Tuhan, menjadi orang nomor 2 di pemerintahan satu bangsa yang besar pada waktu itu. Oleh sebab itu saya mau katakan hari ini, betapa pentingnya kita hidup takut akan Tuhan. Berani berkata tidak untuk dosa. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mari kita coba melihat tentang seorang pribadi yang namanya Cornelius. Dalam Kisah 10 ayat 1 dan 2 Alkitab berkata, di Kaisarea ada seorang yang bernama
Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kata kuncinya di sana, memberi banyak sedekah. Apa artinya? Memberi banyak sedekah ini bicara tentang harta. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita jika kita melihat gaya hidup dari seorang Cornelius perwira Itali ini? Maka yang kedua, jika kita bicara tentang ciri dari orang yang takut akan Tuhan, maka orang yang takut akan Tuhan, dia mengerti bagaimana memuliakan Tuhan dengan harta yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi dalam benak Cornelius, aku ini sudah diberkati, punya jabatan, tidak berkekurangan, uang pun ada dalam limpahan. Oleh sebab itu dia menetapkan dalam dirinya, Alkitab berkata, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ia tahu bagaimana harta itu bukan miliknya, tapi milik yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga ketika ia melihat ada orang yang miskin, ia mensedekahkan hartanya, ia memberikan hartanya. Dan saya percaya bahwa harta yang dipakai untuk memuliakan Tuhan, harta itu tidak akan pernah berkurang. Harta itu akan semakin bertambah-tambah. Yang setuju katakan amin. Hanya banyak orang salah pemikiran hari-hari terakhir ini. Ada banyak orang mulai pelit kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tuh nggak butuh uang kita. Tapi kalau kita bisa memberi kepada Tuhan, itu sebagai ungkapan syukur kita. Bahwa apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Apa yang kita miliki semua Tuhan anugerahkan kepada kita. Layak kita mengembalikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya merindukan Bapak Ibu, jika engkau diberi banyak oleh Tuhan, ingatlah peristiwa ini. Tuhan mau apa yang dipercayakan kepadamu, engkau dengan ketulusan mulai ambil bagian, terlibat di dalam rencana Allah. Mengerti memuliakan Tuhan dengan hartanya, ini ciri yang kedua. Bagaimana dengan ciri yang ketiga? Tetap di ayat yang sama, ada kata di sana senantiasa berdoa. Maka ciri yang ketiga, senantiasa berdoa. Nah, kata senantiasa ini berbicara tentang terus menerus berkesinambungan, tidak berkeputusan. Baik ia sedang dalam keadaan baik, happy, atau juga dalam keadaan masalah, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Cornelius sangat meyakini tentang kuasa doa. Oleh sebab itu dia terus berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya percaya ada kuasa di dalam doa, melalui doa Tuhan akan berkaya mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita. Tentu kita akan menjadi pribadi yang berdoa. Beda kalau Bapak Ibu nggak percaya ada kuasa di dalam doa, maka doa bukanlah sesuatu keharusan bagi kita. Tapi kalau kita percaya lewat doa, maka anugerah Tuhan terbuka bagi kita, sorga terbuka bagi kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan pasti berikan kepada kita. Tentu kita akan menjadi seorang pendoa. Jadi cek Bapak Ibu, kalau engkau jarang berdoa, berarti engkau sedang ragu ada kuasa doa, ada pertolongan Tuhan melalui kehidupan doa yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, ciri yang pertama dari orang yang takut akan Tuhan, dia berani berkata tidak terhadap dosa. Yang kedua, dia mengerti memuliakan Tuhan dengan hartanya. Yang ketiga, ia menjadikan dirinya sebagai pribadi senantiasa berdoa. Tentu kita harus bicara tentang berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Saya menemukan paling tidak ada 4 yang Tuhan sediakan, dan berkat ini adalah sesuatu yang pasti yang akan Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Mari kita pelajari. Yang pertama kita temukan dalam Mazmur 33 ayat 18a. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Alkitab berkata mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Artinya begini,
Kalau Bapak Ibu menjadi orang akan Tuhan, engkau harus meyakini firman ini bahwa hidupmu diperhatikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya dikaruniakan anak sekarang 10 bulan sekian hari. Setiap malam saya perhatikan dia. Kalau misalnya dia haus, langsung saya bikin susu. Kalau dia pagi-pagi main, ada benda yang sekiranya akan melukai dia, cepat saya singkirkan. Saya tahu kalau ada semut yang mendekati dia, semut yang saya matikan. Saya tidak biarkan semut itu menggigit dia. Kenapa? Karena saya bapaknya. Saya perhatikan dia 24 jam. Sebisa-bisanya saya perhatikan dia. Kalau ada nyamuk malam hari yang mau menggigitnya, sekalipun saya lelah, saya akan usir nyamuk itu. Supaya dia jangan digigit nyamuk. Jadi saya percaya bahwa perhatian Tuhan seperti itu sama kita. Kalau kita sedang dalam bahaya, dia akan lindungi kita. Kalau kita sakit, dia akan sembuhkan kita. Kalau kita kekurangan, dia akan berikan kelimpahan bagi kita. Kenapa? Karena dia perhatikan kita. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dalam Mazmur 145 ayat 19, sama-sama kita baca firman ini. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Maka yang kedua, berkat yang kedua yang akan diterima oleh orang takut akan Tuhan, doa mereka pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kalau orang Kristen berdoa, pasti doanya didengar, tapi dijawab nanti dulu. Karena Alkitab bilang, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ini ditujukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Maka ada banyak orang berdosa juga berdoa dengan nangis-nangis, tapi enggak Tuhan jawab. Tapi ada orang benar enggak perlu dia nangis, dia berdoa, tapi Tuhan jawab. Saya percaya ada kuasa doa itu. Jadi diri kita jadi orang yang takut akan Tuhan, agar waktu kita berdoa, doa kita bukan saja didengar, tapi dijawab oleh Tuhan. Kalau didengar dan dijawab oleh Tuhan, perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, dalam Mazmur 31 ayat 20, Alkitab bilang gini, alangkah limpahnya kebaikan telah kau siapkan, kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Alkitab bilang alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Yang ketiga, saya percaya ayat ini sedang bicara kepada saudara dan saya. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahagia, ini sesuatu yang baik. Ini bonus kalau Bapak Ibu takut akan Tuhan, ini bonus. Karena itu sudah disimpan dan pasti diberikan oleh Tuhan. Ketenangan hidup, hari-hari ini banyak orang gak tenang hidupnya. Bukan hanya orang miskin, orang juga gak tenang hidupnya. Bukan hanya orang-orang yang punya pendidikan rendah, tapi orang-orang yang pendidikan yang tinggi, yang bisa menganalisa, juga nggak tenang hidupnya. Nah Bapak Ibu, tenang itu, ini bonus, disimpan oleh Tuhan. Ini kebaikan yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Ada banyak contoh yang lain. Damai sejahtera, kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan mengalami nama damai sejahtera, itu kebaikan Tuhan bagi kita. Ini yang ketiga, yang terakhir yang Tuhan mau sampaikan bagimu di minggu yang pertama ini. Dalam Mazmur 128 ayat 1 dan Amsal 14 ayat 26. Mari sama-sama kita baca. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Maka yang keempat, kalau Bapak, Ibu, dan saya menjadikan diri kita takut akan Tuhan, maka hidup kita adalah hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman. Siapa yang gak mau bahagia? Ada banyak orang berpikir dengan banyaknya uang dia bahagia.
Dengan dia bisa menjaga kebugaran tubuhnya, dia bisa bahagia. Dengan dia dapat mencapai satu prestasi yang tertentu, jabatan tertentu, dia bahagia. Apakah benar? Perhatikan, ada banyak orang-orang yang terkena akhir hidupnya dia bunuh diri. Jadi kebahagiaan itu bonus. Dan Tuhan berikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang diberkati secara luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.